katamang bikawe duka samudayang Arya Sacang yayang tanha punubawika nandiraga sahagata tatra binandini. Wahai para biku, apa yang memunculkan penderitaan? Penderitaan muncul disebabkan karena tanha, karena nafsu keinginan yang disertai kesenangan dan kemelekatan untuk mencari kesenangan kesana kemari. Yang termuliakan Bante Dhammawijayo Mahathira, yang saya hormati Bante Silanando Thera, kepada para samanera, Atasilani, Rama-Ramani, dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat sore semuanya. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Pada kesempatan sore hari ini merupakan kebahagiaan kita semua karena kita bisa berkumpul di sini. Boleh dikatakan setelah 2 tahun kita berada dalam kondisi pandemik COVID-19 dan melakukan upacara-upacara perayaan peringatan hari suci berada di rumah masing-masing. Paling tidak, setidaknya pada kesempatan sore hari ini kita sudah bisa memperingati satu perayaan besar dari kita umat Buddha secara hybrid, yaitu juga berada di wihara sekaligus juga menggunakan online, dan ini adalah sebuah kebahagiaan. Dan pada kesempatan sore hari ini kita memperingati salah satu peristiwa besar yang terjadi pada Sang Buddha, yang tentu sangat penting bagi kita sebagai umat Buddha, yang tidak lain adalah peringatan Asada atau Asalha 2566 tahun Buddhis, tahun 2022. Peringatan ini adalah sangat penting karena sesungguhnya karena adanya peristiwa yang kita kenal sebagai Asada, saat ini kita bisa berkumpul di sini. Mengapa? Karena hanya terjadinya peristiwa Asada, maka muncullah umat Buddha. Memperingati Asada adalah memperingati pertama kali Sang Buddha mengajarkan Dhamma. Terutama adalah mengajarkan ajaran inti beliau. Seandainya Sang Buddha tidak mengajarkan Dhamma, apakah kita sekarang bisa berada di sini, berkumpul di sini? Tidak bisa. Hanya karena Sang Buddha mengajarkan Dhamma sehingga ada orang-orang lain, bahkan termasuk para dewa, yang mengenal ajaran beliau, dan kita manusia mengenal ajaran beliau dan dikenal sebagai umat Buddha. Kalau Sang Buddha tidak mengajarkan Dhamma, maka tidak ada umat Buddha. Karena tidak ada umat Buddha, maka tidak ada wihara. Karena tidak ada umat Buddha, tidak ada wihara, maka kita tidak berada di sini sebagai umat Buddha yang berkumpul di wihara. Maka peringatan Asada ini penting sekali karena ini yang membawa kita semua berada di sini. Kalau kita menilik kembali sejarah bagaimana Sang Buddha pada akhirnya memutuskan untuk mengajarkan ajaran beliau, pada awalnya sesungguhnya beliau tidak ingin mengajarkan Dhamma. Pada saat beliau tidak lama mencapai pencerahan, beliau berpikir, Mayang Dhammo Adigato Gambiro Tudaso
aturan nubuto santo panito ataka wacaro nipuno pandita widanio. Bahwa dhamma yang saya capai ini begitu dalam, sangat sulit untuk dilihat, sangat sulit untuk dipahami, sangat agung, sangat unggul, tidak bisa dipahami hanya dengan logika, dan sangat halus. Hanya mereka yang bijaksana yang akan memahami apa yang Sang Buddha capai. Nah, melihat betapa apa yang beliau capai ini sangat dalam, sulit dilihat, sulit dipahami, pada waktu itu Sang Buddha berpikir untuk tidak mengajarkan dhamma. Karena kalau mengajarkan dhamma, rasanya kok percuma. Nanti siapa yang akan paham? Siapa yang akan merealisasi apa yang dicapai oleh Sang Buddha? Hanya kemudian ada seorang Brahma yang kita kenal sebagai Brahma Sahampati mengetahui pikiran Sang Buddha, lantas ia datang kepada Sang Buddha dan menunjukkan, wahai Bante, walaupun sedikit ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu, walaupun sedikit ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit kotoran batin. Kalau mereka mempunyai kesempatan untuk mendengarkan dhamma, mereka akan paham. Mereka akan merealisasi apa yang juga direalisasi oleh Sang Buddha. Maka ia memohon kepada Sang Buddha untuk mengajarkan dhamma kepada umat manusia dan bahkan kepada para dewa. Nah, barulah kemudian beliau melihat dengan kekuatan batinnya. Nah, baru melihat ada tidak yang dikatakan oleh Brahma Sahampati ini. Walaupun sedikit, ada makhluk yang akan memahami ajaran beliau. Ternyata dengan kekuatan batinnya, Sang Buddha juga melihat bahwa memang benar ada manusia, ada dewa yang jumlahnya walaupun sedikit nanti akan memahami ajaran beliau. Nah, itulah kemudian beliau memutuskan untuk mengajarkan dhamma. Lantas siapa yang pertama kali mendapatkan ajaran dhamma beliau? Nah, beliau melihat lagi dengan kekuatan batinnya, siapa yang patut, siapa yang cocok, yang akan nanti memahami dhamma beliau. Dan terlihat oleh mata batinnya adalah Alara Kalama dan Udaka Ramabuta. Tetapi sayang, ketika dilihat lagi, kedua orang ini yang dulu sebenarnya pernah menjadi guru Sang Buddha ketika masih bodhisattva, belajar meditasi, ternyata keduanya telah meninggal dan terlahir di alam yang sangat tinggi, arupa Brahma, sehingga tidak memungkinkan untuk kedua orang ini bisa mengerti dhamma. Nah, akhirnya merenung lagi, siapa yang pantas untuk mendapatkan dhamma beliau. Nah, muncullah dalam batin beliau adalah Pancawagya, 5 pertapa yang mana selama 6 tahun mengikuti bodhisattva Pertapa Gotama ketika beliau mempraktikkan penyiksaan diri. Nah, 5 pertapa ini pantas, cocok, yang mana ketika mendengarkan dhamma, 5 pertapa ini akan memahami dhamma. Nah, Sang Buddha dari Bodhgaya, dari Buddha Gaya melakukan perjalanan jauh. Jadi kalau kita hitung dari bulan Waisak, karena Sang Buddha mencapai pencerahan tepat di bulan purnama bulan Waisak, kemudian masih berada di sekitar pohon Bodhi 49 hari, kemudian melakukan perjalanan sampai di Isipatana tepat di bulan purnama Asada. Jadi perjalanan
sampai hampir 2 bulan, dari yaitu Bodhgaya, Buddhagaya sampai Isipatana. Nah, di sanalah kemudian Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada Pancawagya. Dan kenapa yang dibabarkan ini menjadi sangat penting? Padahal bukankah Sang Buddha sebelum bertemu dengan Pancawagya juga pernah membabarkan Dhamma? Pernah. Beliau pernah membabarkan Dhamma kepada 2 orang pedagang, Tapusa dan Balika. Beliau pernah membabarkan Dhamma kepada beberapa brahmana yang datang pada Sang Buddha ketika masih berada di sekitar pohon Bodhi. Tetapi kenapa tidak dikatakan sebagai Dhamma Cakkappawatana atau pemutaran roda Dhamma? Karena Dhamma yang diajarkan Sang Buddha tepat di Isipatana ini adalah inti dari ajaran beliau. Sebelum beliau datang ke Isipatana, yang beliau ajarkan ini bukan intinya, bukan inti, bukan pokok, bukan yang prinsipal dari ajaran beliau. Tetapi apa yang diajarkan beliau di Isipatana kepada Pancawagya adalah inti ajaran beliau yang membawa kepada pembebasan, yang membawa kepada tujuan mengapa kita mempraktikkan ajaran Buddha, yaitu pembebasan atau nibbana. Yang tidak lain, di Isipatana ini yang sekarang kita peringati, Sang Buddha membabarkan inti ajaran beliau, yaitu 4 kebenaran mulia. Kebenaran mulia tentang penderitaan, kebenaran mulia tentang kemunculan penderitaan atau sebab penderitaan, kebenaran mulia tentang padamnya penderitaan, dan kebenaran mulia tentang jalan yang membawa kepada padamnya, hancurnya penderitaan. Dan 4 kebenaran Arya, 4 kebenaran mulia ini adalah inti dari ajaran Sang Buddha. Jadi kalau kita mengaku sebagai umat Buddha, mengakui bahwa ajaran Sang Buddha adalah jalan bagi kita dalam kehidupan kita, maka kita harus memahami apa 4 kebenaran Arya, apa 4 kebenaran mulia. Yang mana di sana Sang Buddha menunjukkan kepada kita, yang pertama, kita ditunjukkan, kita diungkapkan bahwa ternyata ada penderitaan. Ternyata selama kita hidup di alam tumimba lahir, di alam lingkaran sangsara, kita sesungguhnya mengalami penderitaan. Dari penderitaan yang memang secara intrinsik penderitaan, sampai penderitaan yang kebanyakan orang melihat sebagai bukan penderitaan. Mengapa dikatakan demikian? Secara intrinsik penderitaan semua orang tahu. Seperti apa? Tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Tadi telah dibacakan. Yampicang nalabati tampi dukang. Tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan adalah memang itu penderitaan. Semua orang tahu. Mengalami sakit fisik, mengalami depresi, mengalami stres, ratap tangis, kesedihan, memang itu adalah penderitaan. Semua orang tahu, mudah dipahami. Mengalami usia tua, mengalami sakit, dan bahkan suatu saat kita harus menghadapi kematian, itu memang adalah penderitaan. Dan semua orang kebanyakan tahu, merasakan, setuju bahwa itu adalah penderitaan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita hidup tidak hanya mendapatkan hal-hal yang baik, tidak hanya mendapatkan untung, tidak hanya mendapatkan pujian, tidak hanya mendapatkan kebahagiaan, tetapi musibah juga datang kepada kita, celaan juga datang kepada kita, kerugian juga datang kepada kita, dan itu adalah penderitaan.
dan itu mudah kita pahami. Karena memang secara intrinsik, secara alami itu adalah penderitaan. Tetapi Sang Buddha tidak hanya menunjukkan bahwa penderitaan itu hanya sekedar itu. Bahkan yang sifatnya adalah kebahagiaan itu juga disebut sebagai dukkha. Mengapa? Karena apapun kebahagiaan yang kita miliki, kita mendapatkan kekayaan, kita mendapatkan kedudukan, kita mendapatkan kecantikan, ketampanan, usia panjang, itu pun juga sifatnya berubah. Tidak bisa kita pertahankan. Sekarang kita sehat, tetapi kemudian pasti kita mengalami sakit. Sekarang kita masih merasa muda, tetapi ketuaan akan datang juga kepada kita. Sekarang barangkali kita mendapatkan materi yang melimpah, tetapi apakah materi itu akan terus bersama dengan kita? Apakah kita akan terus bersama dengan kekayaan kita? Tidak, pasti akan berpisah dari kita. Sekarang kita masih berkumpul dengan orang-orang yang dicintai, dengan orang tua, dengan anak, dengan keluarga, tetapi apakah semua itu bisa dipertahankan? Tidak bisa, cepat atau lambat pasti akan berubah. Dan karena perubahan inilah, maka yang bahagia pun juga harus dilihat sebagai bagian dari dukkha, bagian dari penderitaan. Sekarang kita merasakan kebahagiaan, duduk bermeditasi mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, itu adalah baik. Itu memang kebahagiaan, tetapi apakah itu bisa kita pertahankan? Juga tidak bisa. Bahkan kebahagiaan ketika bermeditasi itu juga akan muncul dan lenyap, muncul dan lenyap. Dan karena ketidakkekalan ini, karena perubahan ini, karena memang tidak bisa dipertahankan ini, maka itu juga bagian dari penderitaan, bagian dari dukkha. Nah, kita ditunjukkan bahwa ternyata selama kita hidup di alam tumimba lahir, di situ ada dukkha, di situ ada penderitaan. Tetapi Sang Buddha tidak hanya menunjukkan keberadaan dukkha. Kalau Sang Buddha yang menunjukkan, oh ada penderitaan, kemudian selesai, yaitu seperti seseorang yang pesimis, membuat orang menjadi pesimis, membuat orang menjadi down. Tetapi Sang Buddha juga menunjukkan kepada kita bahwa dukkha, penderitaan itu ada penyebabnya. Mengapa kita menderita? Itu ada sebabnya. Bukan ujuk-ujuk muncul, bukan serta-merta muncul, ada sebabnya. Sebabnya apa? Tidak lain adalah yayang tanha puno bhavika nandiraga sahagata tatra binandini. Disebabkan karena adanya tanha, karena adanya nafsu keinginan yang disertai kesenangan dan kemelekatan untuk mencari kenikmatan ke sana kemari, maka seseorang mengalami penderitaan. Disebabkan karena nafsu keinginan. Karena nafsu keinginan inilah maka seseorang menderita. Coba kita mengalami ketuaan, sebenarnya sekedar tua saja itu bukan penderitaan, tetapi disebabkan karena kita tidak ingin tua, membuat kita menderita. Rambut kita menjadi putih. Ya Bapak Ibu yang sudah berumur, rambutnya menjadi putih. Kalau sekedar rambut putih, rambut beruban, penderitaan bukan? Penderitaan bukan? Bukan kan? Bukan penderitaan. Tetapi kalau kemudian inginnya rambutnya tidak putih, kemudian melakukan berbagai macam cara, beli semir kemudian dibuat hitam, misalnya begitu. Atau menderita, pokoknya tidak mau saya rambutnya putih, ada keinginan demikian, ya kita menderita sendiri.
kulit kita ketika kita sudah berumur pasti akan keriput. Itu perubahan. Dan kalau sekedar kulit yang keriput itu bukan penderitaan. Tetapi kalau kemudian kita tidak ingin kulitnya keriput, inginnya kulitnya tetap kencang, itu adalah penderitaan. Maka yang membuat kita menderita adalah keinginan. Nafsu keinginan yang membuat kita menderita. Sebenarnya ketika kita kehilangan sesuatu yang kita sayangi, yang kita cintai, kalau hanya sekedar hilang, sekedar berpisah, itu bukan penderitaan. Yang membuat kita menderita adalah karena kita ingin apa yang kita cintai tidak boleh berpisah dari kita, tidak boleh lenyap, tidak boleh hilang, maka kita menderita. Nah, yang membuat kita menderita adalah nafsu keinginan. Nah, tetapi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ada kalanya, berarti kalau misalnya yang membuat kita adalah nafsu keinginan, membuat kita menderita adalah nafsu keinginan, berarti kita tidak boleh punya keinginan. Nah, ini yang menjadi salah. Karena sesungguhnya tidak semua keinginan itu penyebab penderitaan. Hanya keinginan-keinginan yang di situ disertai kotoran batin, itu yang membuat kita menderita. Kalau kita punya keinginan tetapi di situ ada kebijaksanaan, itu bukan penderitaan. Maka Sang Buddha menyampaikan ada 3 jenis keinginan. Yang pertama adalah disebut kamacanda, keinginan yang berkenaan dengan kenikmatan indrawi. Nah, ini yang memang riskan sekali memunculkan penderitaan. Keinginan yang berkaitan dengan kenikmatan indrawi kalau tidak disadari, kalau tidak dideteksi, tidak dilihat dengan kebijaksanaan, ini yang memang membawa kepada penderitaan. Mengapa? Ketika kita mengingini kenikmatan indrawi, di situ ada keserakahan. Dan ketika keserakahan muncul, ada kemelekatan. Dan ketika kesenangan indrawi itu lenyap, sementara kemelekatan masih ada di situ, maka penderitaan akan muncul. Nah, ini yang berbahaya. Tetapi yang kedua, ada yang disebut katu kang yata canda, yaitu keinginan-keinginan yang sifatnya alami. Seperti apa? Ingin makan, ingin minum, ingin beristirahat. Nah, keinginan-keinginan yang seperti ini yang alami sebenarnya bukan masalah. Sang Buddha sendiri masih punya keinginan untuk makan. Sang Buddha masih punya keinginan untuk beristirahat. Sang Buddha masih punya keinginan untuk buang air besar, buang air kecil, untuk mandi. Itu semua adalah keinginan-keinginan yang wajar. Nah, seperti itu bukan sebagai hal yang buruk. Semua orang melakukan, bahkan mereka para arhanta yang telah mencapai kesucian juga memiliki. Tetapi yang kemudian yang menjadi masalah adalah ingin makan, tapi maunya adalah makan hanya Kentucky Fried Chicken. Pokoknya kalau bukan Kentucky Fried Chicken, pokoknya tidak mau, maunya itu saja. Nah, itu yang membuat menderita. Ingin minum, maunya minum jus saja, tidak mau air putih, itu yang membuat menderita. Tapi kalau hanya sekedar ingin makan, ingin minum untuk mempertahankan tubuh, di sana disertai dengan kebijaksanaan, yaitu bukan penderitaan. Justru itu adalah hal yang memang kita butuhkan. Nah, yang ketiga, yang penting yang justru harus dimunculkan berkenaan dengan keinginan adalah dhamma canda. Keinginan yang berkenaan dengan dhamma, dengan ajaran Buddha, dengan hal-hal yang baik. Itu harus muncul, itu harus ada. Seperti Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sebelum datang ke sini untuk mengikuti perayaan Asalha,
Ada tidak keinginan dari rumah? Tentu ada. Ada keinginan, oh pokoknya saya nanti tanggal sekian, jam sekian saya akan ikut mengikuti perayaan Asada. Ada keinginan. Dan apakah keinginan yang seperti ini juga membuat kita menderita? Tidak. Justru keinginan yang baik seperti ini, yang tahu ini tujuannya baik, tujuannya bermanfaat, ini didasari kebijaksanaan, itu yang harus dikembangkan. Harus ada keinginan. Maka Sang Buddha pernah ditanya oleh seorang pedagang. Dulu ditanya, Bante, kalau memang yang namanya pembebasan itu lepas atau bebas dari segala bentuk keinginan, tetapi mengapa sebelum seseorang mencapai pembebasan, keinginan harus muncul? Lantas Sang Buddha memberikan sebuah analogi, sebuah perumpamaan. Anda seorang pedagang, coba ketika Anda mau berdagang di kota Sawati dan berangkat dari kota Saketa, karena kebetulan pedagang tersebut berasal dari kota Saketa. Jadi zaman Sang Buddha ada namanya kota Saketa, ada namanya kota Sawati. Kalau Anda mau berdagang di kota Sawati, berangkat dari kota Saketa, ada tidak keinginan dari Saketa ingin pergi ke kota Sawati? Oh ada, Bante. Tetapi nanti setelah sampai di Sawati, ada tidak keinginan untuk sampai di kota Sawati? Oh ya tidak, Bante, kan sudah sampai. Sama. Bahwasanya dalam praktik dhamma ini, walaupun pada akhirnya nanti segala bentuk keinginan lenyap, tetapi keinginan-keinginan yang baik, yang bermanfaat itu harus ada, harus muncul. Selama itu bermanfaat, selama itu baik, selama itu hal yang masih membawa kepada kebaikan, itu harus dimunculkan. Anda mau datang ke sini ke wihara, mengikuti puja bakti, mengikuti perayaan Asada, harus ada keinginan. Anda ingin bermeditasi, kalau tidak ada keinginan untuk bermeditasi, bagaimana meditasi bisa dilakukan? Harus ada meditasi. Bahkan termasuk Anda sebagai seorang rumah tangga. Ini ada yang mengatakan, kalau memang harta kekayaan tersebut menjadi sumber kemelekatan, maka seseorang tidak perlu kaya. Apakah ini benar? Kalau seseorang menjadi menderita karena keinginan, maka ingin kaya pun juga tidak diperbolehkan. Apakah ini benar? Tidak. Ini perlu diluruskan. Yang menjadi masalah bukan sekedar keinginannya, tetapi adalah apakah keinginan tersebut didasari oleh kebijaksanaan atau didasari oleh kotoran batin. Kalau didasari oleh kebijaksanaan, maka itu justru membawa kepada kebahagiaan, hal yang baik, yang positif. Seperti seseorang umat Buddha ingin kaya, boleh-boleh saja. Didasari kebijaksanaan. Bijaksananya bagaimana? Karena tahu kekayaan itu dibutuhkan. Jadi bukan sekedar untuk supaya mendapatkan kemewahan, tetapi memang itu dibutuhkan. Bahkan Sang Buddha sendiri menyampaikan kepada para siswa beliau, Dali dayang bikawe dukkha lukasming kama bukino. Wahai para biku, kemiskinan adalah penderitaan bagi seorang berumah tangga. Jadi miskin, tidak memiliki materi, tidak memiliki kekayaan, itu adalah penderitaan bagi seorang berumah tangga. Makanya Sang Buddha kepada berumah tangga mengajarkan untuk apa? Mengumpulkan kekayaan. Hanya saja bedanya adalah kalau seseorang tidak memahami Dhamma, tidak memahami ajaran Buddha, tidak memiliki kebijaksanaan, maka cara untuk mencari kekayaan bisa caranya salah.
Caranya adalah dengan seperti misalnya membunuh, dengan misalnya melukai makhluk lain, dengan misalnya mencuri atau main sogok, main suap, korupsi, dengan cara berbohong. Nah, itu yang tidak sesuai. Tetapi kalau kemudian seseorang mencari kekayaan atas dasar kebutuhan, bukan untuk sekedar bersenang-senang, dan dia tahu bahwa kekayaan itu memang penting, maka dia mencari kekayaan tanpa melupakan nilai-nilai kemoralan. Mencari kekayaan dengan cara tidak menghancurkan kehidupan yang lain, dengan cara tidak mengambil apa yang tidak diberikan, dengan cara tidak berbohong. Nah, kalau mencari kekayaan dengan cara yang benar ini, seseorang punya keinginan untuk kaya dengan cara yang benar ini, itu masih sangat bahkan dianjurkan oleh Sang Buddha. Nah, setelah seseorang mendapatkan kekayaan, karena dia punya kebijaksanaan, dia pun juga tahu apa yang mesti dilakukan dengan kekayaan tersebut. Nah, ada seseorang yang sudah punya kekayaan kemudian hanya disimpan saja. Karena terlalu pelitnya maka disimpan saja. Itu tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Atau seseorang kemudian punya kekayaan itu dihambur-hamburkan, dibuat foya-foya, itu juga tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Yang sesuai adalah kekayaan tersebut digunakan secara proporsional, secara sepantasnya demi kebahagiaan. Kebahagiaan siapa? Kalau hanya untuk diri sendiri juga tidak baik, hanya untuk orang lain juga tidak baik. Maka Sang Buddha mengajarkan kekayaan harus digunakan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Yang pertama adalah at-tanang suketi bineti, menggunakan kekayaan demi kebahagiaan, kepuasan untuk diri sendiri. Yang kedua adalah mata pitunang suketi bineti, menggunakan kekayaan untuk apa? Orang tua, memberikan kebahagiaan, kepuasan untuk orang tua, ibu dan ayah. Yang ketiga adalah putta darasa suketi bineti, memberikan kekayaan, kebahagiaan kepada anak dan istri. Yang selanjutnya adalah nyatinang suketi binati, kepada kerabat, saudara. Kemudian siapa lagi? Kama karasa suketi binati, kepada para pembantu. Itu juga patut untuk mendapatkan kebahagiaan dari kekayaan yang telah diperoleh. Lantas kepada siapa lagi? Ati tinang suketi binati, kepada tetangga, kepada tamu yang datang. Kepada siapa lagi? Samana brahmananang suketi binati, kepada para pertapa. Ya, kalau zaman Sang Buddha, zaman sekarang di kalangan komunitas Buddhis adalah kepada para biku. Nah, menggunakan kekayaan dengan cara demikian itu dianjurkan oleh Sang Buddha. Oleh sebab itu, seseorang menjadi kaya, punya keinginan untuk menjadi kaya atas dasar kebijaksanaan, atas dasar dhamma, itu masih dan bahkan sangat dianjurkan oleh Sang Buddha. Dan itu adalah dhamma canda, keinginan yang berkenaan dengan dhamma. Nah, kalau seseorang mempunyai keinginan yang muncul karena kotoran batin, itu yang memang harus diperhatikan, bahaya. Ini yang menimbulkan penderitaan. Tetapi kalau kita punya keinginan terhadap hal-hal yang baik, yang positif, Anda ingin datang ke wihara, Anda ingin berdana, Anda ingin bermeditasi, Anda ingin praktik sila, Anda ingin membantu yang lain, itu semua adalah hal-hal yang baik yang harus dimunculkan. Nah, kalau yang baik-baik ini dimunculkan, ini yang membawa kepada kebahagiaan. Dan bahkan ujung-ujungnya adalah membawa kepada pembebasan. Termasuk Anda mencari kekayaan dengan dasar kebijaksanaan, ini juga salah satu dari jalan mulia berunsur 8, jalan yang membawa kepada pembebasan. Apa itu? Sama ajiwa. Cara hidup, penghidupan, mata pencaharian yang benar. Dan itu adalah bagian dari jalan yang membawa kepada pembebasan.
Nah, ini yang harus kita lakukan. Memunculkan keinginan, tetapi keinginan yang baik, dan ini yang menjadi jalan yang membawa kepada pembebasan. Dan ini semua bagian dari jalan mulia berunsur 8 dari 4 kebenaran mulia. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwasanya sekali lagi dalam acara peringatan Asal Hak Puja ini kita diingatkan kembali oleh ajaran yang paling pokok, yang paling prinsipal dari ajaran Sang Buddha, yang tidak lain adalah 4 kebenaran Arya. Dan di situ kita telah ditunjukkan apa itu penderitaan, apa itu sebabnya. Sebabnya adalah keinginan yang tidak dilandasi oleh kebijaksanaan. Dan selama keinginan tersebut ada kebijaksanaan di dalamnya, keinginan yang membawa kepada manfaat, itulah yang harus kita munculkan agar penderitaan bisa dilenyapkan. Itulah yang ingin saya sampaikan. Selamat merayakan Hari Asada 2566 tahun Buddhis tahun 2022. Semoga kita semua maju dalam Dhamma. Sabi Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.